Dadang Pribadi, Agung YouTube. Nggak masuk bubur. Jadi masuk juga ke sini meleleh gitu, keluar lagi. Mau ditelan, rasanya mau ditelan tapi meleleh aja, air meleleh sama. Jadi 6 hari itu nggak masuk apa-apa. Nah, pas 20 hari meninggal lah katanya. Kata orang tua itu saya itu meninggal. Sudah meninggal kan, namanya orang meninggal jangan dibiarkan gitu aja kan, harus dipiara, diurus, ya dimandiin. Nah, sudah saya meninggal, saya dibuka baju, mulai terasa kalau tuh dibawa kemana nih, baju saya dibuka, udah dibawa baju, ngikutin aja, buka baju saya keluar. Keluar apanya maksudnya? Keluar dari tubuh saya. Oh, dari keluar. jasad. Dari jasad saya itu keluar. Keluar dari jasad. Keluar itu bukannya lari, menyaksikan. Nah, saya sudah telanjang bulat, dibawa kemana? Wah, ada air segala macam. Oh, mau dimandiin. Jasad saya mau dimandiin. Ya, dimandiin aja sama orang-orang. Pas dimandiin, kenapa jadi terasanya ngilu ke badan, sakit. Ternyata pakai sabunnya seenaknya aja. Maka dari itu kalau misalkan memandikan jenazah itu jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Harus dengan lemah aja. Lembut ya Pak Haji. Ya, lembut, dan jangan keras-keras, digosok-gosok, jangan keras-keras, tenang aja, tenang. Nah, saya sudah beres dimandiin, diangkat saya ikut. Mau dibawa kemana itu jasad saya? Oh, di tengah rumah udah siap kain putih, 3 lembar. Oh, disimpan, mau gimana kan? Jasad saya itu, ditutup, kelihatan gini, ditutup. Oh, tutup. Tapi sebelum ditutup tuh kelihatan, apa itu telinga saya, itu jasad saya telinganya dicocokin, maka pas cocokin, hidung segala macam cocokin. Nah, sudah itu ditutup, tangannya diginikan, kaki direpetin, ditutup. Nah, sudah ditutup gelap. Nah, udah ditutup, keluar, ngelihat lagi. Nah, mau dibawa kemana? Akhirnya keranda masuk rumah. Nah, masuk rumah, udah dibuka tutupnya, disimpan di keranda, ditutup lagi, dikunci, langsung diangkat. Pada mikul, mau dibawa kemana? Nah, ngikutnya di tengah-tengah keranda, di keranda tengah-tengah, ngikut gini aja, gini. Jadi kalau nggak ada keranda, berarti di atas udal ini, di atas udal. Jadi posisi Pak Haji itu seakan-akan duduk di atas keranda itu? Iya, di atas keranda. Kalau nggak ada keranda, pasti di atas udal ini. Nah, karena ini kan, ini. Nah, sudah itu mas, mau masuk ke bumi Allah. Wah, berkibar cahaya di dalam masjid itu, masuk cahaya. Nah, udah masuk di depan, disimpan di depan, langsung disolatkan sama bapak-bapak kiai ustadz, keluarga semua di situ. Nah, sudah situ rasa saya tenang. Begitu masuk lagi ke jasad saya itu, enak, tenang. Nah, sekarang mau dibawa kemana? Nah, mulai saya keluar lagi, begitu diangkat. Jadi waktu disolatin jasad Pak Haji itu tidur? Ya, tidur. Ruhnya ruhnya itu masuk ke dalam tubuh lagi? Ya, masuk. Serasa tenang, nyaman, adem kayak gitu? Adem, iya. Nah, sudah itu, terasa ini mau diangkat. Nah, keluar lagi. Nah, keluar, dibawa kemana? Langsung dibawa, dipikul. Nah, barulah di tengah-tengah keranda. Di atas tengah keranda, makanya kalau kita mengantarkan jenazah, kita bawa payung. Payung itu jangan ke depan, jangan ke belakang, harus di tengah-tengah. Begini, soalnya saya duduk di tengah-tengah. Ruhnya itu ya. Tengah-tengah. Tapi kalau ke belakangan kan kita kepanasan. Ke depan sama, harus tengah-tengah. Tengah-tengah aja, sampai ke tempat pemakaman. Sudah sih di situ disimpan. Ini jasad saya tuh mau kemana? Dan ini jasad saya itu rumah saya ini mau dibawa kemana? Masukin galian, masukin digini. Nah, mulai digini-gini belum masuk. Mah ngelihat, ini diginiin, dimiringin ya Pak ya, dimiringin ke kiblat. Ini dikiblatkan. Nah, dikiblatkan. Mau gimana ya?
dikiblatkan. Sudah itu belum masuk no. Nah, kedengar nih bantal-bantalannya, kata orang yang di atas, tanah itu yang dibulat-bulat, diganjal, sudah itu. Nah, ini apa? Padung ke satu, begitu padung ke satu, di kepala padung ke satu, kedua, ketiga, saya masuk. Ruh Bapak itu masuk? Ya, masuk. Ke dalam padung? Ya, masuk ke dalam jasad? Masuk. Nah, sudah masuk aja begini, masuk. Nah, sudah masuk. Sambil ini sambil ngedengar ini. Telinga itu mendengar? Ngedengar, nah masuk ngedengar. Nah, begitu ditutup. Aduh. Ini apa? Seperti ada geledek gitu, yang hujan gede. Tuh. Seharusnya kan kalau nyaksikan yang makam Madungan begini, simpan, jangan dipukul. Terasa akhirnya. Wah, saya juga sampai kaget ini. Iya. Seperti geledek gitu, mau hujan gede. Nah, sudah beres itu, kan kita pakai tikar, tanah digini, dia terus dimasukin tanah seperti hujan. Oh, tadi geledek, sekarang hujannya. Goncang gempa, goncang gempa. Ternyata di atasnya berapa orang yang nginjak. Jadi kayak gini dong. Pada nginjak gitu. Tuh. Seharusnya yang nginjak 3 orang aja. Jangan 6, 7, 8 semua kan nginjak gitu. Ternyata gini. Tadi suara geledek. Mau hujan gede, ternyata sekarang hujannya kan. Nah, ini terasa sama saya yang di dalam itu. Nah, sesudah itu beres ditutup. Nah, dan tutup. Lah, sekarang gelap nih. Udah beres, udah dipadungin. Nah, baru mau ditalkin kan. Ditalkin harus berdiri semua. Yeah. Jangan ada yang jongkok. Nah, di situ, ini rame di luar, ada apa nih? Nah, kayak di rumah gitu, kita teh kayak di rumah. Rame gimana maksudnya Pak Jai? Rame suara atau? Ya, suara rame di luar rumah teh rame. Seperti gini lah, kita di dalam. Di luar teh rame. Berdiri. Nah, udah talkin kan. Ada yang pidatonya kan gitu. Iya. Bukan yang pidato sih, yang menalkin. Yang talkin yang kayak mengingatkan gitu. Ya, yang kita nalkin terus itu. Segala macam kan diucapkan ke sama yang itu, sama ustadznya gitu. Nah, sesudah itu beres, keranda ditutup, dikunci. Yuk, beres sekarang pulang. Pada pulang. Ada yang terakhir. Pulang 7 langkah pulang, saya mulai mau bangun dari tidur saya itu. Jadi setelah benar ya, dari keterangan itu kan setelah 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur, kita itu hidup kembali. Ya. Berarti benar Pak Haji itu hidup kembali? Iya. Nah, di situ hidup kembali. Nah, kenapa susah nih? Mungkin ini susah kena padung. Aduh, susah nih. Susah. Kaki kayak yang diikat, susah dikecilin. Susah. Sesudah itu, nah, ketahui beberapa menit atau detik, nggak tahu gitu. Ada yang buka dari kaki dulu. Ininya, padungnya. Nah, buka. Nah, saya dari begini itu nggak terasa ada bebantalan, langsung begini aja tuh. Begini. So itu bangun. Nah, sudah gini. Nah, saya bangun begini. Nah, kalau duduk di bawahnya. Boleh. Nah, dari begini tiduran begini tuh bangunnya gini. Kaki lagi, cuma kan ikatan masih ngeliat. Nah, dibuka cuma atasnya aja begini. Makanya yang meninggal 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tulangnya suka numpuk di tengah, bangun sampai hancur ya. Begini. Karena posisi bangunnya itu dari dalam kubur tuh kayak gitu. Di tengah bangunnya begini. Nah, ada yang numpuk di tengah. Ada yang ngejejer kemana-mana, tergantung itu. Nah, begini. Nah, sudah begini. Nah, sudah gini saya ngelihat ke sini tanah, ke depan tanah. Saya itu mati. Saya gigit jari. Sakit. Gigit jari ini sakit. Tapi sakit nih. Ini tanah. Ini saya itu mati. Ini tanah. Kemana padung tadi? Nah, saya takutnya di dunia, saya waktu hidup sama cicak dengan kodok. Di situ banyak cicak dengan kodok loncat ke sini. Kayak mayat kan dingin cicak. Tuh. Ya, di alam sana
Saya takut sama kodok, sama cicak nih banyak begini nih. Ya Allah, saya minta tolong kepada Allah, berdoa lah sebisa-bisa. Nah, sesudah itu pada hilang, datanglah orang besar tuh, tinggi, besar tinggi datang bawa bendera. Malaikat Munkar dan Oh, Nakir. bawa bendera berkibar, bendera. Dikira saya itu bendera. Ternyata pas deket-deket api ini berkibar itu diginikan, mau diginikan. Terus katanya ngomongnya gini. Kalau dikatakan sama bahasa kita kan, jawab pertanyaan kaulah katanya. Jawab pertanyaan kaulah. Kamu nanya apa katanya? Man kau buka katanya gitu. Mana biuka? Siapa Wa namanya? ihwanuka, Siapa wa saudara? imamuka, wa kiblatuka, gitu. Terus jawab pertanyaan kaulah. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan kaulah, kamu dapat siksaan dari kaulah, katanya gitu. Nah, jadi mau jawab ini langsung apa? Langsung emang menjawab, bukan ini yang menjawab, ini dikunci. Nah, yang menjawab apa? Mata, telinga, menjawab hidung, tangan. Ini pada ngomong, menjawab. Ternyata langkah kita tidak melangkah ke jalan yang apa? Yang Benar. jelek lah. Tangan kita tidak merabak orang yang najis atau gimana lah. Gitu yang haram atau gimana enggak. Mata tidak selihat-lihatnya kalau bukan lihatan itu. Ini tidak sedengar-dengar, bukan dengaran mah gitu. Kayak gitu. Kalau sesudah itu kan ini mau diginikan lagi, kok saya jawab. Nah, datanglah malaikat Rokib dengan hati dua. Yang satu bawa buku, yang satu enggak. Berani buku dibuka, kosong, enggak ada tulisan apa-apa. Kosong. Nah, kata malaikat Rokib yang mau bilang, umat, kamu udah termasuk umat kaulah katanya. Oh, umat, udah termasuk umat kaulah. Tuh gitu, saya diusap ini, pas satu kali sama malaikat satu kali, yang bawa api mah udah terbang, itu Munkar wa Nakir udah nggak ada. Tinggal Rokim, siapa hati begini, berani dibuka, bukan lagi di kuburan. Di mana, Pak tuh? Bukan lagi di kuburan. Kayak di padang pasir. Ngeplak, nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohonan. Ngeplak aja setungtung dulu. Setungtung penglihatan kita. Kayak laut, ya lihat laut gitu, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada. Ngeplak gitu. Ini, saya ingat nih, mau ngomong, malaikat nggak ngomong gitu. Di mediana digini aja lah tangannya. Tangan saya digini dua-duanya. Ini teh, apa ini daerah mana apa? Ah, ini alamat masyarakat katanya. Oh, ini nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohon. Makanya, ayo kita dibawa saya, dibawa jalan-jalan. Nah, di situ ngelihat apa? Bekas kayu, pohon tumbang, bekas pohon tumbang duduk di sini, kayak pohon tumbang duduk. Sesudah duduk di situ, yang satu begini aja pegangin, yang satu begini, saya di tengah duduk itu. Nah, umat. Nah, sekarang udah termasuk umat kaulah kamu itu. Nah, sekarang ujian, cobaan, tantangan, sintangan harus dihadapi. Ada apa? Tunggu. Nah, itu. Nah, saya lihatlah ke kiri. Pas lihat ke tadinya nggak ada apa-apa. Pas lihat ke kiri, astagfirullahaladzim. Wah, ada apa tuh? Ada kayak apa? Kayak Citarum gitu. Kayak Air. kayak Citarum. Wah, tapi airnya kayak gitu. Wah, kayak mendidih gitu tuh. Wah, kayak Citarum. Kok luas gitu, panjang gitu. Aduh. Yuk, lihat terus lihat ke kiri, lihat terus. Kita lihat agak ke depan dikit, lihat agak ke depan, lihat kan. Loh, kok ada jembatan tuh? Ada jembatan. Rambut satu aja mah besar lah. Dibagi 7 tuh rambut tuh. Satu kecil-kecilnya mentang gitu tuh kayak gitu. Itu teh jembatan apa? Nah, itu jembatan Shirathul Mustaqim katanya. Kamu itu nanti bakal ke situ nyebrang, semua makhluk yang hidup dalam dunia bakal mengalami jembatan itu. Sekarang mah di sini aja, wah banyak orang yang
yang ke barat, ke timur pada lari, pada jalan-jalan di situ aja semua kumpul. Berikut Rasulullah belum nyampe ke sana. Di situ semua. Nanti kalau mau ke sana, kata dua malaikat itu, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala udah menjatuhkan namanya kiamat. Nah, barulah diterbangkan ke situ pada nyebrang semua. Sekarang mah yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu aja. Pada jalan gitu, pada lari jalan kaki segala macam. Banyak orang, ribuan aja, jutaan malah. Oh, udah banyak kumpul. Belum diseberangkan, belum. Nah, dan sudah itu kenapa saya diseberangkan? Nah, oh begitu, iya. Nanti kamu juga bakal diseberangkan. So sekarang ikuti aja tuh orang-orang. Dia itu berdua nyaksi saya aja yang ikut lari ke sana kembali. Udah keringatan, capek dulu. Nah, kamu mah harus tahu dulu ya. Seperti seperti Nabi Idris. Nabi Idris kan udah diberangkatkan, diperlihatkan surga dengan neraka. Nah, saya juga diberangkatkan seperti Nabi Idris. Kata malaikat dua itu, malaikat Rokib dengan Atid itu. Oh kayak gitu, pingin ngelihat neraka, pingin. Nah ini tuh yang apa? Yang kayak laut itu, yang kali gini, yang kali kayak besar ini. Neraka. Oh gitu. Ini jembatannya. Kalau nyampe ke situ, nah ini jembatan Shiratal Mustaqim nyampe ke situ. Nah disitulah kamu ujian, cobaan, tantangan tuh akan dihadapi sama kamu. Mau nggak? Nggak bisa ngomong, saya cuma begini aja. Oke, kalau mau. Nah kalau kata bahasa orang kita mah oke gitu ya, mau. Yo deketin tuh jembatannya, deketin. Dia dua salam dulu. Kalau salam malaikat kan sikut dengan situ kena. Nah, gitu. Salam dulu. Salam. Semua dua-duanya salam. Selamat tinggal. Selamat menguji cobaan, godaan, rintangan di situ ya. Ada cobaan sana. Iya. Saya ingat waktu hidup dalam dunia, ingat. Aduh, segala macam tetap kaki kanan saya melangkah. Keluar dari rumah kaki kanan. Ingat, bismillah ya Allahu Akbar. Begitu jalan bener kecil. Nah, sampai selangkah, dua langkah, tiga langkah besar. Oh, kayak segini jembatan. Lebar. Lebar. Enaknya jalan-jalan. Oh, ada yang lari, brung. Oh, pada jatuh. Kelihatan. Oh, saudara banyak yang di sana. Saudara ini yang belut ini yang pecah kepalanya, matanya keluar. Udah hancur, cipta lagi, jalan lagi, kuding lagi. Banyak orang yang di dalam neraka itu. Nah, saya sampailah ke situ. Saya sudah sampai, saya bingung. Bagaimana cara buka pintunya? Soalnya kan ini jembatan nih. Ini benteng pintu, ada yang jembatan nih. Di jembatan. Nah, ini jembatan, ini pintu, langsung pintu, yuk benteng. Atas. Oh, tinggi bentengnya. Nggak kelihatan di mana ujungnya, di benteng begini. Begini aja. Berdiri, angin besar. Oh, mau jatuh. Tapi alhamdulillah, biarpun di sini apa tuh? Ininya api itu begini dulu, tapi alhamdulillah nggak panas. Tapi orang-orang itu saudara itu di bawah, tolong nggak bisa tolong, kulitnya udah pada pelek-pelek ini. Nggak bisa tolong, tergantung amal dengan perbuatan kita Selama hidup di dunia. sewaktu hidup kita di dunia. Nah, sesudah itu, assalamualaikum kata saya. Ada yang menjawab di dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak buka pintu, bingung masih begini kan. Tak udah assalamualaikum lah, dibuka aja. Waduh, masih dikunci. Ke samping sih dikunci, kiri ke samping kanan kunci. Gimana ini? Bingung, pintu diseret nggak buka, nggak buka, ditarik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab, tapi nggak buka.
Satu kali lagi, 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar aja, dengar. Nah, ada suara, tak tak tak, ada suara kaki, kata suara. Tak. Bukannya didorong atau ditarik atau digeret ke pinggir, ke atas kayak rolling door, tuh ke atas, pintunya buka. Pas ngelihat langsung kursi goyang, wah mana teretes emas segala macam, meja juga berlian, ada listrik juga berlian, semuanya dinding sama segala berlian, semua berlian ini. Aduh berlian, aduh keringat. Assalamualaikum, udah saya itu masuk aja, nggak kelihatan orangnya tadi, buka pintu ke atas, duduk, begitu duduk kursinya goyang, begini aja goyang. Keringatan tadi udah dibawa kemana-mana, ini keringatan, nggak kuat nih keringatan, haus, nggak tahu dari mana datang langsung ada air, kalau pakai talang kayak gini nih, ada air, kayak pakai peralon itu, air minum, tapi tetap batin saya ingat